Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dengan tema Ilmu Waris Islam. Dengan saya Fakih Fairuz Akmal. Saya Sufairuz. Saya Saiful Islam Saman Abdullah. Materinya yang pertama ada pengertian kewarisan Islam, kedua asas-asas hukum kewarisan Islam, yang ketiga rukun dan syariat kewarisan, dan yang terakhir golongan dan bagian waris. Pengertian kewarisan Islam. 1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Yang kedua, mawarits, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara takdari, atau perkiraan, atau melalui keputusan hakim. Yang ketiga, al-irts, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah atau tazhis al-jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. Yang keempat, waratsah, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di daerah tertentu. Tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. Dan yang kelima, tirkah, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Asas-asas hukum kewarisan Islam. Asas ijbari adalah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada kehendak waris dan ahli warisnya. Allah berfirman, "Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍo." Artinya adalah bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Kedua, asas bilateral. Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Allah berfirman, "Yusikumullah fi auladikum lidzikri lizzakari mithlu habdil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidah falhan nisf. Wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummi thuluts. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Aba'ukum wa abna'ukum la aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 11. Ketiga, asas individual. Yang dimaksud asas individual ini adalah setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terkait kepada ahli waris lainnya. Keempat, asas keadilan berimbang. Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan.
Kelima, kewarisan akibat kematian. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadi peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Rukun dan syarat kewarisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam diketahui ada 3 macam, yaitu 1. Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. 2. Waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah atau nasab, hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba saya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya mewaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. 3. Al-mauruts adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan, baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan. Golongan dan bagian waris. Golongan ahli waris dari kalangan dari laki-laki adalah ada 10, yaitu 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, 3. Ayah, 4. Kakek dan terus ke atas, 5. Saudara laki-laki sekandung, 6. Saudara laki-laki dari ayah, 7. Paman, 8. Anak laki-laki, 9. Suami, 10. Tuan laki-laki yang memerdekakan budak. Golongan dan bagian waris dari pihak perempuan adalah 1. Anak perempuan, 2. Cucu perempuan, 3. Ibu, 4. Nenek, yaitu ibunya ibu, 5. Nenek dari pihak bapak, 6. Saudara perempuan seibu sebapak, 7. Saudara perempuan sebapak, 8. Saudara perempuan seibu, 9. Istri, 10. Perempuan yang memerdekakan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.